Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi dari GPD Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami boleh ada lagi pagi hari ini. Kami lagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menghirup udara yang segar di hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih, ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami mau rindu dengar firman. Kami rindu dengar suara-Mu. Biar firman Allah pagi hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dan penuntun kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan tubuh yang sehat dan semua diberkati Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, kemudian kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita melihat Paulus dia coba memberikan semacam penilaian. Dia melihat kehidupan jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mereka masih hidup sebagai manusia duniawi. Kita tahu saudara-saudara, kalau kita berbicara duniawi itu artinya sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang semua bersifat sementara, sesuatu yang semua akan berakhir, sesuatu yang semua akan berlalu, tidak abadi, atau fana. Nah, saudara-saudara, itulah kehidupan rohani kekristenan dari orang-orang Korintus di mata Rasul Paulus. Sehingga dia katakan ketika dia harus berbicara berhadapan dengan jemaat Korintus, dia tidak bisa berbicara dengan pendekatan rohani karena mereka pada dasarnya masih hidup dalam keduniawian, atau masih manusia duniawi. Saudara, ada ayat di dalam firman Allah di dalam Ibrani, saudara. Ibrani pasalnya yang kelima, Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-12. Coba kita lihat saudara-saudara, Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-12. Ibrani 5 ayat 12, dia berkata begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu,
sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, saudara. Nah, jadi waktu lamanya kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, itu tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan ukuran dewasa atau tidak kita di dalam Tuhan. Ya. Jadi waktu usia kita jadi orang Kristen, usia kita menjadi anak Tuhan, itu bukan suatu jaminan bahwa orang itu memiliki kedewasaan rohani. Saudara, kita tahu bahwa di dalam jemaat Korintus itu Paulus paling banyak berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Sebab di dalam jemaat Korintus, saudara-saudara, begitu kental sekali, ya, karunia-karunia Roh Kudus bekerja atau ada dalam jemaat Korintus. Tetapi saudara-saudara, ternyata di dalamnya masih terlalu banyak, saudara-saudara, manusia duniawi. Nah, kita melihat, saudara-saudara, ada 3 hal yang disinggung oleh Paulus, ya, yang sudah merupakan ciri dari manusia yang duniawi atau kerohaniannya belum dewasa. Yang pertama, saudara-saudara, kita baca dalam ayatnya yang kedua. Dalam 1 Korintus tadi ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Hampir sama dengan dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 tadi, di mana mereka belum bisa menerima makanan keras, tapi susulah. Jadi masih diajarkan, siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah anak Allah. Barang siapa yang percaya, bertobat, dibaptis, dia selamat. Barang siapa percaya, bertobat, dibaptis, dia selamat. Hanya berputar-putar di situ dalam kemah sembayang tabernakel, saudara-saudara. Percaya, bertobat, baptis itu, saudara-saudara, masih berada di halaman. Hati-hati, saudara, itu masih berada di halaman. Percaya, bertobat, dibaptis itu masih ada di halaman, ya. Mezbah, korban, kolam pembasuhan itu ada di halaman, saudara-saudara. Wahyu pernah berkata bahwa halaman itu jangan diukur, karena halaman itu telah diberikan kepada bangsa kafir. Jadi Kristen halaman besok, saudara-saudara, orang Kristen yang masih duniawi, saudara-saudara, itu akan menjadi santapan dari antikris. Itu Kristen halaman, tidak punya kedewasaan. Yang pertama, Paulus katakan, susulah yang harus aku berikan kepadamu. Belum bisa menerima makanan keras, ya. Ketika hamba Tuhan khotbah agak keras, tersinggung, mutung, mogok, tidak berangkat lagi ke gereja, ya. Ketika dikasih tanggung jawab, mutung, mogok, tidak berangkat lagi, ya. Belum memiliki tanggung jawab, ya. Dan yang kedua, saudara-saudara, ciri dari manusia yang masih duniawi adalah iri hati. Ya, iri hati dalam ayat 3 dari 1 Korintus 3 tadi. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, haleluya, iri hati. Saudara, ada banyak orang Kristen menyepelekan seolah-olah iri hati itu biasa,
iri hati itu lumrah, iri hati itu manusiawi. Namanya manusiawi, masih ada iri hati. Hati-hati saudara, iri hati itu berbahaya. Ya, berbahaya iri hati itu. Saudara tahu, Kain dia membunuh Habel karena apa? Iri hati. Ya. Kain membunuh adiknya Habel karena apa? Iri hati, awalnya iri hati. Saul ingin membunuh Daud karena apa? Iri hati. Ya. Oh saudara, jangan anggap sepele, jangan anggap remeh itu iri hati, seolah-olah itu mah biasa, manusiawi. Hati-hati saudara. Iri hati. Kain bunuh Habel karena iri hati. Saul ingin bunuh Daud dan mengejar-gejar Daud karena iri hati. Haleluya. Biar kita mau dewasa. Kita sudah masuk tahun 2023. Biar kita mau dewasa. Jangan kita kanak-kanak terus. Coba saudara sebagai seorang tua yang punya anak, saudara-saudara ya. Sudah 15 tahun, sudah 16 tahun, 20 tahun tapi masih mainan-mainan anak kecil, anak balita. Sedih nggak saudara? Saudara punya anak sudah umur 15 tahun, 12 tahun masih di TK, kira-kira bagaimana perasaannya? Ya, karena mereka belum bisa menerima. Mari kita mau usaha agar supaya di tahun 2023 ini kita mau lebih dewasa lagi. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam melayani, dewasa dalam merespon setiap firman Allah. Iri hati. Dan yang ketiga, ya, Paulus lihat yang ketiga masih dalam ayat 3, yaitu perselisihan. Perselisihan, hal-hal yang tidak pantas dijadikan perselisihan, hal-hal yang sepele, saudara-saudara ya. Manusia duniawi, sifat manusia dunia itu satu, yaitu iri hati, kemudian suka berselisih ya. Perselisihan itu harus kita hindari saudara. Kita harus menjadi dewasa. Kita harus menjadi dewasa saudara. Pada awalnya kita diciptakan sebagai manusia rohani, manusia roh, kemudian yang memiliki tubuh dan memiliki jiwa. Tapi iblis datang merusak manusia rohani kita. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, Allah menciptakan kita menurut rupa dan gambar Allah. Jadi manusia rohani kita diciptakan untuk menyembah dan melayani Allah, tapi iblis datang merusak. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan hidup itu, yaitu hidup Allahi dalam diri kita, memulihkan manusia ini sehingga kita menjadi manusia yang rohani, yaitu manusia yang menyembah Allah, manusia yang melayani Allah. Mari saudara-saudara, kita mau lebih lagi di tahun 2023 ini. Kita mau jadi dewasa dalam Tuhan, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam melayani. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Kami sudah dengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan, dan Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus tolong kami agar supaya kami mau bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang rohani. Tuhan, kami meninggalkan keduniawian yang tidak menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau berkati dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, inilah menjadi doa kami dan syukur kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.